Salam sejahtera saudara-saudara, selamat datang kembali dalam diskusi pelajaran Sekolah Sabat yang dipersembahkan oleh Gereja Masehi Advent Hari ke-7 Uni Indonesia Kawasan Barat. Setelah Yesus mengadakan banyak mujizat, ada banyak juga yang akhirnya percaya kepada Dia sebagai Mesias. Tetapi banyak juga yang masih tidak percaya. Jadi bagaimana caranya kita mendekati dan juga mengungkapkan kebenaran kepada hati yang sulit untuk membuka dirinya kepada kebenaran? Mari kita sama-sama membahas pelajaran ke-6 dengan judul Dari Dalam Keluar untuk mencari ataupun mendapatkan jawaban dari pertanyaan tersebut. Kita akan sama-sama berdiskusi bersama Pendeta Sony Situmorang, Direktur Komunikasi Uni Indonesia Kawasan Barat, dan juga Pendeta Dedi Kanajo, Direktur Komunikasi Daerah Nusa Tenggara. Shalom Bapak Pendeta, selamat datang. Shalom. Halo. Terima kasih sudah hadir di pelajaran yang ke-6 ini. Dan sebelum kita hadir, sebenarnya di kolom komen sudah banyak yang menyampaikan salam. Jadi izinkan saya untuk membacakan beberapa komen supaya masing-masing senang gitu ya, ada interaksi dan tidak monoton. Kepada Pendeta Deni Kanajo, mohon nanti ditanggapi salam-salam dari Ririn Agustarini dari Jemaat Kalvari. Kurang tahu dari mana Jemaat Kalvari, semoga Ibu Ririn boleh kembali memperkenalkan dirinya. Dari Gulih Asin, An Channel, Herbert Manulang di Pekanbaru, Aurelia, Dewi Dure, Benedictus Rumbiak, Global Ministry, dan juga James Lai di Jemaat Kupang, tapi Kota Palembang. Ternyata Jemaat Kupang ada juga di Kota Palembang. Silakan Pendeta Deni Kanajo dengan tanggapannya. Terima kasih untuk sahabat-sahabatku yang setia. Kalian adalah orang-orang yang hebat, orang-orang yang terus menerima berkat Tuhan, oleh karena mempergunakan waktu dengan baik untuk mengikuti diskusi pelajaran Sekolah Sabat yang dilakukan oleh Komunikasi Uni Indonesia Kawasan Barat. Ini bukan merupakan hal yang biasa, tapi Anda adalah orang yang hebat. Kami tetap berdoa supaya Anda terus diberkati oleh Tuhan dan tetap menjadi berkat bagi setiap orang. Terima kasih. Amin, puji Tuhan. Saya setuju sekali. Orang-orang hebat yang selalu mempelajari firman Tuhan dari pekan ke pekannya. Berikutnya saya lanjutkan, Pendeta Sony, ini ada beberapa nama yang hadir hampir setiap pekannya, seperti dari Kun Siong Loting di Gereja Tagiambur, Kota Marudu di Sabah. Berikutnya Fao Laya, Noiti Lajanin, Global Ministry. Berikutnya ada Razi Ataupah dari Jemaat Nasiko, daerah Nusa Tenggara mengatakan, terima kasih pelajaran Sekolah Sabat khususnya hari Kamis pekan lalu. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Tuhan. Ketika Anda mau terlibat, Tuhan akan memenuhi kebutuhan kita. Terakhir dari James Lai tadi mengatakan, terima kasih atas paparannya yang membuat kita tetap menjadi kuat dalam iman dan kepercayaan kita kepada Yesus. Silakan Pendeta Sony Situmorang. Baik, kepada Konisiong Marudu, Paulaya, Notila Jani, Global Ministry, Bapak Atupa, dan James Laya, terima kasih atas atensinya. Mudah-mudahan dengan pelajaran Sekolah Sabat ini kita akan semakin dekat dengannya. Ini membuka wawasan kita, karena saya percaya masing-masing kita punya sudut pandang pribadi yang sesuai dengan firman Tuhan. Dan benar, setiap hari pelajaran ini akan semakin bagus kalau kita benar-benar mengimaninya. Dan yang paling penting kepada para hamba-hamba Tuhan semua dimanapun Anda berada, tetap semangat, tetap rajin belajar, dan ingat, lakukan misi Kristus. Yaitu apa? Penarikan jiwa kepada Tuhan. Satu keluarga, satu jiwa, satu tahun. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta sudah menekankan Hope for Indonesia. Belum berakhir Hope for Indonesia, masih terus berlangsung. Semoga kita masih ingat ya untuk terlibat selama masih ada waktunya, itu Tuhan berikan kesempatan. Baik, saya akan bacakan ayat inti dari pelajaran ke-6 dengan judul Dari Dalam Keluar, terdapat di dalam Markus 7 ayat 15. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Bolehkah Pendeta Deni Kanajo membuka diskusi kita dalam doa? Mari kita semua berdoa. Bapa di sorga, kesempatan yang sangat indah pada saat ini. Kami akan belajar untuk mendengarkan Tuhan berbicara melalui diskusi pelajaran Sekolah Sabat. Kami sangat butuh kuasa Roh Kudus-Mu dicurahkan kepada masing-masing kami, agar kami dapat mengerti dan kami dapat memahami. Lebih daripada itu, kami dapat mempraktekannya dalam kehidupan kami setiap hari. Dan yang paling terpenting adalah
biarlah orang lain bisa melihat Yesus dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan diskusi ini ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kehendak-Mu yang jadi Tuhan, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih untuk doanya Pendeta Kanajo. Para pemirsa, mari kita siapkan buku pelajaran Sekolah Sabat, apakah itu dalam bentuk cetak ataupun online, begitu juga dengan Alkitab kita. Kita akan masuk ke Markus 7 dan juga paruh pertama dari Markus 8. Mari kita sama-sama belajar bagaimana Yesus menanggapi orang-orang yang bebal, gitu kalau boleh dibilang ya, hatinya keras, tidak mau menerima firman Tuhan walaupun sudah jelas-jelas disampaikan kepada mereka. Di hari Minggu kita langsung masuk dengan topik tradisi manusia versus perintah Allah. Menurut Markus 7 ayat 1-13, ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang keras hati, ada baiknya kita menyampaikan hal-hal yang relevan, alias yang nyambung, yang sesuai dengan kehidupan orang tersebut. Dalam hal apa Pendeta Denny Kanajo, dan cerita apa yang ada dalam Markus 7 ayat 1-13, di mana kita bisa melihat jawaban Yesus selalu relevan. Silakan Pendeta. Terima kasih. Saya melihat jawaban Yesus sangat luar biasa sekali. Dia mengutip perkataan yang sangat keras dari buku Yesaya, yang menemplak bangsa Israel sebagai satu bangsa yang memuliakan Allah dalam perkataannya, namun hatinya jauh darinya. Ini Yesus bukan mau lihat orang yang hebat berbicara, orang yang pandai mengukir kata-kata, yang bisa dapat orang betul-betul tertarik dan ikut dengannya. Tetapi yang paling terpenting dalam pelajaran ini adalah Yesus mau agar supaya perkataan-perkataan itu bukan hanya sekedar diucapkan, tetapi yang paling terpenting adalah prakteknya, supaya orang lain bisa melihat tindakan-tindakan itu adalah tindakan-tindakan Yesus Kristus. Itu hal yang paling terpenting. Sehingga Yesus bisa mengutip itu di dalam buku Yesaya, itu memberikan tamplakan yang sangat keras sekali supaya kita mengerti dan kita bisa memahami. Karena Yesus juga, dia bukan tidak menerima tradisi atau adat, tapi dia memberikan templakan yang sangat keras kepada tradisi manusia yang mencoba untuk menggantikan akan prinsip-prinsip atau perintah-perintah ilahi yang harus dihidupkan oleh setiap umat manusia atau orang Kristen. Terima kasih. Ya, terima kasih Pendeta sudah membukanya dengan baik. Yesus menggunakan firman Tuhan gitu ya, dikutip untuk menemplak tadi kalau kata Pendeta Denny Kanajo, apa yang kalian lakukan apakah sesuai dengan firman Tuhan atau jangan kalian lupa ataupun tidak membaca firman Tuhan sehingga melakukan praktek-praktek sendiri begitu ya. Terima kasih sekali. Pendeta Sony, di zaman ini juga banyak orang yang mencoba mengutip banyak hal, apakah dari Alkitab ataupun dari tulisan-tulisan inspirasi Kristen yang baik begitu ya, untuk mencoba membuka hati orang-orang yang keras hati. Tapi bagaimana cara mengutip? Apakah boleh sembarang kutip begitu ya? Karena kita kan tidak tahu hati manusia. Apakah yang saya kutip sudah pas, relevan dengan yang dia perlukan atau tidak? Bagaimana pendapat dari pendeta? Berbicara mengenai mengutip, ada kutipan untuk sains atau ilmu pengetahuan, ada kutipan buat defending atau pertahanan sebuah statement, ada kutipan untuk membangun, dan ada kutipan-kutipan lain. Artinya the purpose of quotation itu banyak hal. Namun dalam konteks ini tadi Pastor Denny sudah dahului, ini merupakan templakan, teguran. Kenapa? Karena dalam konteks Yahudi, bila mana kita makan dengan tidak mencuci tangan itu dianggap najis. Artinya kalau najis dalam arti ini sama seperti orang penyakit kusta lah kan, najis. Najis dan najis. Namun ada satu hal yang kita coba lihat bagaimana dengan orang mengutip. Mungkin Ivy boleh baca satu kalimat yang sangat relevan dengan hidup kita pada saat ini, paragraf 5, kemunafikan. Ya. Kemunafikan seperti inilah yang Yesus serang tanpa kompromi. Mereka telah menempatkan tradisi manusia di atas firman Allah. Dan dengan berbuat demikian, mereka telah berdosa. Terus. Jadi, apakah jawaban atas pertanyaan orang Farisi? Tanggapan Yesus menyiratkan bahwa dia tidak menemukan bahwa kegigihan mereka dalam penyucian tangan itu meyakinkan untuk perlu dilakukan dalam kaitannya dengan kehendak Allah. Gantinya, tanggapannya jelas-jelas mendukung perintah-perintah dari hukum yang bertentangan dengan tradisi manusia. Kalau kita berpikir kritis sedikit, apa yang salah dengan tidak cuci tangan?
Atau kalau seandainya kita katakan, oh itu kan sama apa melanggar hukum kesehatan. Iya dong, harusnya. Bahkan kita di rumah pun sekarang ini cuci tangan. Namun ada satu apa payung besar yang Yesus mau sampaikan, yaitu jangan kita lebih berfokus kepada hal-hal ritualis daripada hal-hal aplikatif. Kenapa saya katakan demikian? Tadi kalau coba Ivy baca, kalau bisa Ivy baca Markus pasal 7 ayat 6 dan 7 dan 8. Markus 7 ayat 6 sampai 8. Jawabnya kepada mereka, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik, sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Ingat, perintah Allah yang terutama. Ketika itu bicara mengenai teknis, sekatan teknis hal-hal detail seperti cuci tangan, itu mengarah kepada mereka masing-masing. Pandangan manusia mengenai cuci tangan itu berbeda-beda. Contoh, Ivy, apakah semua orang tahu kapan Ivy cuci tangan waktu mau makan? Tidak. Tidak. Nah, ini hanya contoh sekilas. Ya, Alkitab tidak mengatakan di sini bahwa mereka langsung makan atau bagaimana. Tapi intinya adalah singkirkan hal-hal ritual yang bertentangan dengan firman Tuhan, bahkan tradisi atau tradisi seperti Ivy katakan tadi, apa yang sekarang ini. Terus terang, saya sebagai orang Batak, ada hal-hal tertentu yang di tanah Batak sendiri seperti gondang dan juga apa tortor untuk orang meninggal masih dualisme. Tapi saya katakan segala sesuatu yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan tidak ada masalah. Kalau tortor atau gondang hanya buat tarian tidak masalah. Mungkin nanti dia akan rame di kolom ini kalau saya bahas mengenai gondang Ivy sama Pastor Denny. Tapi intinya adalah fokus kepada apa yang firman Allah sampaikan. Hal-hal ritual yang bertentangan dengan firman Tuhan jangan kita lakukan. Tapi kalau itu mendukung firman Tuhan, mari kita lanjutkan. Karena judulnya tradisi manusia versus perintah Allah. Sepanjang tradisi tersebut berjalan sesuai dengan firman Tuhan, go ahead. Terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi pelajaran ini mengajak kita untuk merelevansikan firman Tuhan untuk dipraktekkan, begitu ya, bukan merelevansikan prakteknya supaya dimirip-miripkan dengan firman Tuhannya, begitu ya, tidak terbalik seperti itu. Dan kita diajak untuk merenungkan pertanyaan di bawah hari Minggu, adakah tradisi-tradisi tertentu yang barangkali yang masih kita lakukan sekarang bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Allah? Apakah itu? Kita diajak untuk merenungkan di dalam kehidupan kita juga. Baik, kita lanjut ke hari Senin dengan judul tangan bersih atau hati bersih. Kita melihat cara lain Yesus menanggapi hal-hal yang kontroversial ataupun kekerasan hati manusia itu dengan menanyakan banyak pertanyaan. Yang pendeta Denny malah di sini dikatakan Markus 7 ayat 14 sampai 19 itu seperti teka-teki. Apa tujuan Yesus menanyakan, melontarkan pertanyaan itu supaya kita berpikir atau bagaimana? Silakan pendeta Denny dengan tanggapannya. Yesus mau supaya memang kita lebih berpikir. Ya. Karena di tengah-tengah pernyataan daripada Yesus itu mau membuka cara berpikir orang untuk bisa mengerti dan memahami maksud Tuhan sesungguhnya. Kenapa? Saya kaitkan dengan pelajaran-pelajaran yang kemarin bahwa semua yang dilakukan oleh Yesus itu menjadi tembok pembatas. Sepertinya ada sesuatu yang ganjil, yang sangat tidak berterima oleh orang-orang pada waktu itu. Padahal ketika dia melakukan hal itu sebenarnya ingin membuka wawasan. Di situ ada masalah, di situ ada pertanyaan. Justru di situlah mereka bisa mengerti dan memahami bagaimana misi Yesus yang sesungguhnya. Nah, di dalam pelajaran sekolah sahabat kita khususnya di hari Senin ini bersih atau hati bersih. Kalau kita mau disuruh pilih ya, saya pikir tangan bersih juga wajar, hati bersih wajar. Tetapi yang mau ditekankan di sini adalah untuk apa tangan bersih tapi hati kotor? Kan yang Yesus mau ini hati, masalah hati. Bukan masalah hati. Makanya ada orang mengatakan hati-hati dengan masalah hati. Ini cara berpikir orang harus bisa melihat bagaimana Yesus mengarahkan agar supaya kita bisa mengerti dan memahami dengan ayat-ayat sebelumnya. Yesus justru menggunakan hukum-hukum di perjanjian lama itu agar supaya
itu bukan sesuatu yang bertolak belakang, tetapi bagaimana caranya agar supaya orang-orang bisa mengerti dan bisa memahami apa maksud rencana daripada Tuhan melalui tangan bersih atau hati yang bersih. Tapi hal yang paling terpenting di sini adalah ini berbicara tentang kondisi hati. Kondisi hati. Jadi kalau kita punya kondisi hati, ini membuat kita agar supaya kita jangan menggeser fokus yang paling terutamanya itu adalah kepada Yesus. Ajarannya Yesus ajarkan yang harus kita hidupkan. Dan kita juga harus bisa mengerti bahwa ini bukan membuat sebuah pembatalan hukum dalam perjanjian lama, lebih khusus Imamat pasal yang ke-11. Bukan itu yang Yesus inginkan. Kemudian juga harus bisa dipahami bahwa ini dapat dimengerti tentang pemahaman baru tentang kesucian dan kenajisan. Ini ada pelajaran juga di sana untuk bisa dimengerti bagaimana Yesus mengajarkan kesucian sejati adalah masalah hati, bukan hanya kepada kepatuhan atau aturan eksternal. Ini yang harus bisa dipahami. Kemudian yang berikut adalah Yesus juga memberikan pelajaran di hari Senin itu kritik terhadap tradisi yang salah. Ingat, Yesus sangat junjung tradisi. Tapi kalau ada tradisi yang salah, yang membuat dia lebih tinggi, dan hukum Tuhan itu di bawah, itulah yang Yesus tantang keras. Kemudian panggilan untuk memahami dengan hati yang terbuka. Itu yang Yesus rindukan sekali, supaya pendengar pada waktu itu mereka bisa memahami bagaimana mereka memiliki hati yang terbuka. Saya punya pengalaman, Ivy. Pada waktu setelah saya selesai menikah, saya harus pergi kembali ke Pulau Kisar. Dan ada di Pulau Kisar itu, pada waktu belum menikah, kita tinggal di rumah calon mertua, itu ditegur ceritanya baik sekali, enak sekali ceritanya, welcome mereka sama kita. Tapi setelah menikah, justru waktu saya pergi ke rumah mertua, itu bangun pagi saya tidak disapa, saya tidak dianggap di sana. Ternyata saya cari tahu karena belum adat. Oke, saya bilang kita adat. Yang persoalannya adalah saya harus minum sopi. Para pemirsa, ini bertentangan dengan hati saya, nurani saya, iman saya, kepercayaan saya. Saya tidak bisa minum sopi. Saya datang kepada tokoh adat, saya katakan bahwa kalau dipaksakan untuk saya harus minum sopi, saya tinggalkan tempat ini. Saya pulang dengan istri saya, nggak apa-apa, nggak usah adat dulu lah, nanti kapan-kapan saja. Kemudian mereka bilang begini, kalau begitu pendeta mau usul sopi diganti dengan apa? Oke. Saya bilang, saya usul sopi saya diganti dengan Sprite karena warnanya sama dengan sopi. Bagaimana? Oh, mereka setuju. Saya bilang kan yang intinya adalah kan bukan sopinya itu yang membuat saya harus diterima. Tetapi bagaimana hati saya bisa berterima kepada keluarga besar dari istri saya, itu yang paling terpenting. Dan puji Tuhan, saya berdoa dengan sungguh-sungguh. Ketika Tuhan kita mau tinggikan, maka Tuhan membuka 101 cara untuk menempuh adat istiadat itu. Dan adat kita jalan. Tidak ada masalah. Justru disitulah nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih. Amin. Terima kasih pendeta untuk kesaksian tambahannya. Jadi di sini kita melihat bahwa pertanyaan yang Tuhan Yesus lontarkan adalah sebenarnya diskusi. Seperti yang kita lakukan sekarang. Gitu kan ya. Dan bagaimana pendeta dari pengalaman pendeta Sony, mungkin ada teknis psikologi, ketika perbincangan itu ada, ketika pertanyaan-pertanyaan itu membuka pikiran, itu juga akhirnya membuka hati juga. Dan kita sebagai penanya jadi tahu, oh ternyata masalahnya tuh ini gitu. Biasanya kan orang agak muter-muter gitu ya perbincangannya, tapi akhirnya kita jadi tahu masalah hatinya apa. Bagaimana tanggapan dari pendeta Sony dan juga tambahannya? Baik, tadi Pastor Dedi sudah menerangkan mengenai tradisi dan juga mengenai yang kotor ini. Jadi ada satu pertanyaan yang mendasar, konteks pelajaran Markus pasal 7 mengarah kepada murid-murid yang tidak cuci tangan di pandangan mereka, sehingga menganggap itu najis atau haram. Lalu Yesus mengatakan apa yang keluar itu apa? Apa yang masuk itu tidak, yang keluar itu haram. Nah, tadi Pastor Dedi sudah mengatakan bahwa ini tidak mengarah kepada makanan dalam konteks Alkitab, tapi ini mengarah kepada kita punya kebiasaan, alam pikiran, dan lain-lain. Mungkin Ivy boleh baca paragraf keempat aja. Ya.
Ketiga. Saudara. Dalam Markus 7 ayat 19, Yesus memberitahukan bahwa makanan tidak masuk ke hati, tetapi ke perut, dan kemudian keluar melalui saluran usus. Namun dalam Markus 7 ayat 21-23, dia memberitahukan bahwa kejahatan datang dari dalam hati, dari pusat siapakah seseorang itu. Dia memaparkan satu daftar kebiasaan jahat yang bermula dari pikiran jahat, namun kemudian berakhir dengan perbuatan jahat. Pemirsa perhatikan kalimat kebiasaan jahat bermula dari pikiran yang jahat. Itu sebabnya judulnya apa di sana? Tangan bersih atau hati bersih. Biasanya kalau tangan bersih, hatinya kemungkinan besar bersih. Namun Yesus menekankan kepada hal-hal yang jahat yang terjadi dalam tubuh. Dan juga ini akan menjadi sangat menarik karena ayat inilah yang sering digunakan oleh saudara-saudara kita yang lain untuk mengatakan bahwa semua makanan halal. Afi boleh bantu saya, Afi? Baca ayat 19, Markus 7 19. Markus 7 ayat 19, karena bukan masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban. Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Pertanyaannya, makanan mana yang halal? Tentunya makanan yang Tuhan telah katakan halal dan Tuhan katakan haram dalam buku bilangan. Lalu yang mengatakan, oh itu kan sudah dihapus. Pemirsa, saya mau katakan bahwa Tuhan punya standar sendiri mengenai makanan, mengenai minuman, dan apapun itu. Kalau kita maju lebih jauh nanti, Tuhan katakan dalam 1 Korintus 10:31 apa dikatakan? Karena itu apabila engkau makan atau minum atau melakukan segala sesuatu, lakukan itu untuk kemuliaan Tuhan. Dengan kata lain, penulis pelajaran, yaitu seorang teolog di sini ingin mengarahkan kita kepada apa yang Yesus maksudkan dengan teka-teki mengenai tangan yang kotor ini. Yesus mau supaya kita lebih fokus ke menjadi berkat bagi orang, yaitu hubungan sama kita, daripada pelajaran minggu kemarin, tradisi. Sekarang saya mau tanya, pernah nggak Pastor Denny atau Aif tidak cuci tangan makan? Pernah? Kalau udah lapar kadang-kadang lupa. Apakah kalau tidak cuci tangan langsung najis? Enggak. Malah lebih sakit ketika Pastor Denny menuduh seseorang atau melakukan tindakan sesuatu yang jahat dibandingkan tidak cuci tangan makan. Mungkin ini dalam pikiran orang, tapi untuk mengarah ke sana sebagai penutup, coba Ivy boleh baca paragraf kedua Ivy, dimulai dari yang ketiga. Apa yang Markus? Ya. Ketiga, apa yang Markus 7 ayat 19 maksudkan ketika mengatakan bahwa Yesus menyucikan semua makanan bukanlah karena hukum mengenai makanan sedang dihapuskan, melainkan bahwa tradisi kontaminasi jamahan yang orang-orang Farisi telah buat itu tidak sah. Misalnya, ini adalah anggapan keliru bahwa jika Anda dapat terkontaminasi karena berhubungan dengan orang bukan Yahudi, maka Anda juga dapat terkontaminasi melalui sentuhan dengan makanan yang mereka telah jamah. Bukan makanan, tapi ingat konteks yang dulu, orang Yahudi sangat tidak boleh bertemu dengan orang non-Yahudi. Untuk lebih lanjut nanti kita bisa bahas di pertanyaan. Terima kasih. Terima kasih, pemirsa sudah diingatkan jika ada pendapat maupun juga pertanyaan, silakan dicantumkan sambil diskusi ini berjalan, supaya tidak lupa begitu ya, dan nanti di pekan depan kami akan membahasnya sama-sama. Saya akan menganjurkan pertanyaan nomor 1 di hari Jumat juga untuk dibahas, jadi kira-kira praktik Kristen apa yang bisa kita lakukan untuk menjaga hati tetap bersih, bukan hanya tangan saja yang bersih, tapi hatinya juga bersih. Baik, kita lanjut ke pelajaran hari Selasa dengan judul Remah-remah untuk anjing. Ini dari cerita Markus 7 ayat 24-30, sangat kontroversial sekali, Pendeta Dini Kanajo, karena dikatakan Yesus menyebut seorang wanita sebagai anjing. Tapi sebenarnya apa yang dimaksudkan oleh Yesus melalui perkataan tersebut? Silakan. Terima kasih. Ini pelajaran yang sangat berharga sekali bagi kita. Wanita Syro-Fenisia. Kalau saya melihat di sini ada pelajaran yang sangat-sangat berharga sekali. Dia memiliki keteguhan iman yang saya pikir sangat luar biasa. Dia datang memohon kepada Yesus untuk kesembuhan bagi anaknya. Dan jawaban daripada Yesus itu atau memenuhi permohonan daripada perempuan tersebut. Yang saya mau bilang kepada kita semua adalah iman yang kuat dan rendah hati daripada wanita ini. Ini sangat luar biasa. Dia menunjukkan iman yang luar biasa, kerendahan hati yang mendalam. Meskipun Yesus awalnya menguji imannya,
dengan berkata, biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Wanita tersebut tidak tersinggung. Saya pikir-pikir kalau ini bahasa saya dengar, wah pasti saya marah, saya tersinggung. Tapi ketika saya baca pelajaran sekolah sahabat ini, para pemirsa dimanapun Anda berada, saya mau mengajak kepada kita semua bahwa wanita ini walaupun dia mendapat jawaban itu daripada Yesus, tetapi dia tetap menunjukkan roh kerendahan hatinya yang sangat dalam dan sangat luar biasa. Kemudian ada di sana pelajaran penting kesetiaan di dalam doa daripada wanita Sirofenesia ini. Wanita ini tidak menyerah meskipun pada awalnya tampaknya Yesus menolak permohonannya. Ketekunan dan keyakinan dalam berdoa dan meminta pertolongan itulah hal yang paling terpenting yang ditampilkan oleh wanita Sirofenesia ini. Ini hal yang sangat penting sekali yang saya mau katakan kepada kita bahwa dalam pelajaran sekolah sahabat ini ada beberapa hal penting, ada 5 hal penting sekali yang kita akan dapat di sana. Kata-kata yang kalau kita pelajari, saya pikir sebagai manusia yang masih punya daging dicubit sakit ini, kalau dengar itu kalimat yang kedua, anjing yang dimaksudkan di sini, ini saya pikir kita bisa tersinggung. Tapi luar biasa, yang dimaksudkan Yesus bukanlah anjing liar, tetapi anjing yang dipelihara oleh seorang yang tinggal di dalam rumah. Itu hal yang penting. Ketiga, sang perempuan berkata bahwa anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah. Ini menunjukkan roh kerendahan hati yang luar biasa dari wanita Sirofenesia. Ini yang saya ingin tekankan kepada semua para pemirsa dimanapun Anda berada. Ya, Terima terima kasih. kasih, Pak. Penekanannya sudah pas sekali. Jadi akhirnya yang di-highlight, yang diangkat di sini adalah iman dari wanita tersebut dan juga belas kasihan dari Yesus, begitu ya, yang menanggapi permintaannya, bukan dengan perkataannya. Karena kita sekarang sudah belajar, ternyata perkataannya itu ada sangkut paut dengan ras dan juga budaya antara orang Yahudi dan juga orang non-Yahudi. Jadi perempuan ini pasti mengerti apa yang dimaksud dengan Yesus. Tapi kita karena bukan dari ras sana, ketika kita melihat, ini kasar sekali begitu ya. Jadi Pendeta Sony Situmorang, saya mau melanjutkan bahwa salah satu faktor alasan kenapa orang mengeraskan hati terhadap kebenaran karena ada faktor ras dan juga kebangsaan. Mungkin hal tersebut tidak bisa diterima di dalam ras dan juga kebangsaannya walaupun itu kebenaran yang dia baca di dalam Alkitab. Misalnya yang Pendeta Sony katakan tadi mengenai tradisi gondang, betul ya Pendeta ya? Itu kan hal yang mengenai kebangsaan. Akhirnya orang bergumul gitu, aduh saya mau menghormati tradisi tapi kebenaran bilang seperti ini. Jadi bagaimana Pendeta ketika kita menghadapi ras dan juga kebangsaan yang berbeda dalam menyatakan kebenaran kepada mereka? Silakan. Benar, benar. Salah satu kelemahan bangsa Yahudi, mereka menganggap diri mereka lah bangsa pilihan Tuhan sampai pada saat itu. Sehingga ada satu keyakinan dalam diri mereka yang menganggap orang non-Yahudi merupakan orang-orang najis. Oke, itulah konteks pelajaran Markus pasal 7. Coba kalau para pemirsa ada di rumah, lihat Markus pasal 7, judul pertama di atas adalah Perintah Allah dan Adat Istiadat Yahudi. Lalu kita bahas perempuan Sirofenesia yang percaya. Kalau para pemirsa baca di ayat yang ke-26, maka dengan jelas perempuan itu seorang Yunani. Nanti pemirsa coba lihat di rumah atau Google di internet bagaimana bencinya bangsa Yahudi kepada orang non-Yahudi, apalagi orang Yunani. Dan setelah ini nantinya maka Rasul Paulus mencoba menyebarkan pekabaran Tuhan ke Asia Kecil untuk menjaga orang non-Yahudi. Dan benar juga ras sangat sensitif untuk menyinggung orang. Kenapa sampai perempuan ini mengatakan anjing, saudaraku? Dia menyadari, dia mengetahui bahwa di pandangan orang-orang Yahudi di sana, bahkan ketika Yesus yang datang secara diam-diam melihat itu, dia sadar wanita ini bahwa dia orang yang dianggap najis. Benar, Ivy katakan tadi, ya kadang-kadang ras menentukan di mana kita duduk. Contoh, untuk kami di Ayas, saya pernah debat seorang, saya tidak sebutkan namanya, dari Amerika Latin, karena dia cara mereka men-treat orang-orang Asia, khususnya Indonesia, Filipina, Myanmar, kurang layak. Mereka menganggap suatu ras tertentu lebih bagus dari mereka.
Nah, inilah yang mau disinggung oleh apa? Oleh Yesus ketika wanita ini mengatakan anjing juga makan remah-remah dari kaki apa? Dari kaki tuannya. Namun, supaya lebih jelas, saya mau katakan ras di pandangan mata Tuhan itu tidak berlaku. Sama seperti tadi, ritual atau adat istiadat yang tidak sesuai dengan firman Tuhan di mata Tuhan itu dianggap tidak apa? Tidak sesuai dengan firman-Nya. Intinya lah Allah, fokus kita ke sorga, dan sama seperti wanita itu, sebenarnya kita lah wanita itu. Wanita-wanita yang atau yang dianggap anjing tersebut. Ingat saya mau gini, saya hanya mau kenapa ada anjing, saya mau bawa pikiran para pemirsa dalam dalam alam pikiran orang Yahudi. Orang Yahudi. Tidak usah jauh-jauh. Kalau Anda ke Israel ada video beredar di sosial media, ada rabi Israel, anak-anak Israel meludah kepada orang-orang Kristen yang lewat. Jadi dalam mindset mereka itu najis. Tapi untuk supaya jangan terlalu lama, Ivy tolong baca paragraf nomor 2 terakhir sampai habis. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tanggapan wanita tersebut mengungkapkan imannya, menyebut mujizat besar penyembuhan putrinya dari jarak jauh sebagai remah-remah mengindikasikan bahwa kuasa Yesus sungguh luar biasa. Jika mujizat seperti itu hanyalah remah-remah, apa jadinya dengan sepotong roti utuh? Dan pengabulan permintaannya itu hanyalah sebuah hal sepele bagi dia. Yesus tergerak dan mengabulkan permintaannya. Oleh perlakuan Yesus kepadanya, ia telah menunjukkan bahwa dia yang telah dianggap sebagai seorang terbuang dari Israel bukan lagi seorang asing, melainkan seorang anak dalam keluarga Allah. Sebagai seorang anak, ia mempunyai kesempatan mendapat bagian dalam pemberian Bapa. Dengan kata lain apa? Ada ras, suku, dan juga hal yang dalam pandangan Bapa. Semua kita equal. Bahkan kita menjadi bagian penting dalam kerajaan sorga. Terima kasih. Terima kasih sekali, Pendeta. Saya mengarahkan pandangan kita kepada pertanyaan nomor 2 di hari Jumat. Jadi siapa orang-orang yang kita anggap sebagai najis dalam tanda kutip hari ini? Dan apa yang bisa kita lakukan kepada mereka? Karena mereka juga bagian dari keluarga Allah. Jika sudah menerima Yesus sebagai juru selamat, gitu ya. Ataupun masih belajar juga tentunya. Baik, kita akan lanjut ke pelajaran hari Rabu dengan judul Lidah yang Terikat. Di sini ada, kalau saya lihat ada dua makna lidah yang terikat karena memang ada keterbatasan secara fisik, ataupun kita bisa saja bagus secara fisik begitu ya, tapi kita memiliki mental yang terbatas, terutama dalam mengabarkan firman Tuhan. Jadi yang pertama, ketika kita melihat ada hal-hal yang kesulitan beritakan kebenaran kepada orang-orang. Contohnya di sini Pendeta Denny, Markus 7 ayat 31-37, orang yang tidak bisa mendengar dan juga orang yang tidak bisa berbicara. Bagaimana Yesus berhadapan dengan orang seperti ini? Terima kasih. Dari Markus 7 ayat 31-37, saya sangat senang dengan ayat yang ke-37. Mereka takjub, tercengang, dan berkata, ia menjadikan segala-galanya baik, yang tuli dijadikannya mendengar, dan yang bisu dijadikannya berkata-kata. Ini satu hal yang sangat luar biasa. Yesus membawa di dalam pelajaran sekolah Sabat, Yesus membawa orang untuk menyingkir dari orang banyak. Orang yang tuli itu menyingkir dari orang banyak. Yesus menaruh jarinya ke dalam telinga orang tersebut. Ini orang memperhatikan loh, ini sepertinya aneh. Ini keanehan. Mereka tidak pernah lihat seperti itu. Kemudian meludah, menjamah lidahnya, dan menarik nafas. Yesus menjamah bagian tubuh yang sakit, dan orang itu disembuhkan, akan disembuhkan. Luar biasa. Kenapa Yesus menarik nafas? Kenapa Yesus membawa orang yang tuli ini menyingkir daripada orang yang banyak? Supaya betul-betul orang yang mau disembuhkan ini dia fokus. Kemudian Yesus tidak pernah mau paksa, ingat. Yesus mau supaya orang itu betul-betul membuka hatinya untuk mengerti dan memahami bahwa ketika Yesus memberikan pertolongan, mau mengajarkan kepada dia bahwa Yesus menunjukkan belas kasihan yang sangat luar biasa, Anda patut ditolong. Anda patut ditolong. Anda harus fokus kepada pekerjaan ilahi yang sangat luar biasa. Dan ketika Yesus menjamah tubuh daripada orang yang sakit itu, maka akan disembuhkan. Kemudian, di dalam pelajaran sekolah Sabat ini, saya waktu baca, saya berpikir Yesus aja narik nafas. Sama juga dengan kita pendeta.
ketika melihat umat, jemaat, ada yang setia, ada yang tidak setia, bukan tarik nafas. Kadang-kadang kita mukul jidat kita, loh, kenapa dia begini ya? Kenapa dia begitu ya? Kok yang ini begini? Kok yang ini begitu? Di sini kita bisa melihat bahwa Yesus benar-benar mau agar supaya orang pada waktu itu fokus kepada pekerjaan ilahi yang dia tunjukkan. Belas kasihan yang dia tunjukkan. Yesus mau agar supaya orang-orang bisa mengerti untuk bisa memiliki hubungan pribadi yang intim dengan Allah. Ini satu pekerjaan pelayanan yang sangat luar biasa yang dilakukan oleh Yesus. Sangat berbeda dengan orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Mereka mengajarkan orang menuju kepada kesempurnaan itu kepada tradisi, melalui cara tradisi. Tetapi Yesus mengajarkan orang untuk memiliki hubungan pribadi yang intim dengan Allahnya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Ya, pelajaran yang baik sekali Pendeta Denny. Kita diperlihatkan bahwa ada beberapa rintangan dan juga hambatan yang tidak memerlukan kata-kata, begitu ya. Tapi kita lihat Yesus lebih ada actionnya, ada tindakan. Itu dibawa ke samping, disembuhkan, diminta perhatiannya fokus, seperti itu ya. Jadi ada kalanya, kita langsung saja Pendeta Sony Situmorang ke pertanyaan di bawah hari Rabu. Ada kalanya karunia mendengar itu mungkin lebih efektif daripada karunia berbicara dalam hal menjangkau hati seseorang yang keras, begitu ya. Bagaimana pendapat dari pendeta ini? Kalau tadi itu ada barrier secara fisik, ada rintangan secara fisik, tapi kalau sekarang orang yang merasa, aduh saya tidak pandai berbicara, saya bisa ngapain ya, begitu ya, untuk memberitakan firman ini, lidah yang terikat secara tidak literal, begitu. Silakan Pendeta Sony dengan tanggapannya. Baik para pemirsa, Ivy benar. Coba Ivy baca 32 Ivy. Markus 7:32. Anda akan lihat korelasinya dengan pertanyaan tadi, lebih bagus mendengar daripada berbicara. Markus 7 ayat 32. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya di atas orang itu. Perhatikan kalimatnya, memohon kepadanya. Dia tuli, dia gagap, tapi memohon kepadanya. Pertanyaannya, kenapa dia mau datang? Kenapa dia mau datang? Kata kunci adalah dia percaya kepada Yesus. Siapa yang membawa? Dan disebutkan kepada orang yang membawa. Orang itu pun percaya. Bahkan pelajaran sekolah sahabat paragraf kedua mengatakan tidak mengindikasi siapa yang membawa orang tersebut. Namun masalah di sini adalah orang yang gagap dan tuli itu mau apa? Disembuhkan oleh Yesus. Kembali ke pelajaran minggu lalu. Inilah apa? Pisteo atau faith atau iman tersebut. Nah, Ivy coba dengar, coba dibaca Ivy paragraf ketiga bagian B dari kata Yesus menjamah. Yesus menjamah bagian tubuh yang sakit dari orang yang akan dia sembuhkan itu. Tetapi mengapa harus menarik nafas? Dia menghela nafas. Karena memikirkan bahwa banyak orang tidak mau mendengar kebenaran, serta lidah yang enggan mengakui penebus. Ivy tadi katakan, ya kadang-kala lebih bagus kita mendengar daripada kita berbicara. Ketika kita mendengar hal yang pas, hal yang tepat, sudah pasti firman Tuhan yang kita dengar. Tapi ketika kita berbicara, maka apa yang kita bicarakan dipengaruhi alam bawah pikiran kita. Sehingga, paragraf berikutnya, Ivy, Yesus secara ajaib memulihkan pendengaran pria itu dan memampukannya berbicara dengan jelas. Tarikan nafasnya mengilustrasikan batas-batas yang Allah telah tempatkan pada dirinya sehubungan dengan kebebasan memilih umat manusia. Dia tidak akan memaksakan kehendak. Semua manusia bebas memilih siapa yang akan memimpin kehidupan mereka. Raja kehidupan atau raja kegelapan. Yesus dapat saja membuka telinga yang tuli, namun tidak akan memaksa hati yang tidak percaya untuk mengakui kemesiasannya. Jadi apa yang dibutuhkan? Para pemirsa, pertanyaan nomor 3 tadi benar. Mendengarkan dan melakukan merupakan hal yang penting. Ketika orang gagap dan tuli ini tahu, bisa katakan mendengar, mungkin pakai bahasa isyarat, siapa Yesus? Dia datang. Artinya apa? Pertanyaan bagi kita, mungkin bagaimana dengan kita? Apakah kita lebih suka berbicara daripada kita mendengarkan? Namun paragraf terakhir dikatakan, kalau saudara pemirsa baca paragraf terakhir baris kedua, barangkali Anda pernah merasa enggan untuk memberikan mujizat Anda, merasa lidah terikat untuk apa yang hendak dikatakan. Namun, mujizat ini menawarkan bahwa dorongan Tuhan Yesus dapat membuka telinga Anda agar peka terhadap kebutuhan orang lain
dan bersedia memberikan firman yang siap menguatkan mereka dalam perjalanan mereka. Seperti siapa? Yesus. Yesus tidak diketahui, dia diam-diam datang, tapi dia apa? Menjadi selalu solusi bagi semua yang bermasalah. Hendaknya jangan buat lidah kita terikat, dan juga bukalah lidah kita untuk bersaksi, dan buka telinga kita untuk mendengarkan firman-Nya. Terima kasih. Terima kasih pendeta sudah mengajak kita untuk tidak NATO, begitu ya, no action, talk only, seperti orang-orang Yahudi pada zaman Tuhan Yesus tersebut. Tapi kita diajak untuk lebih banyak bertindak dan juga mendengar. Baik, terakhir kita akan masuk ke pelajaran hari Kamis dengan judul Waspadai Roti Busuk. Ada kalanya orang-orang yang mengeraskan hati pendeta Dedi Kanajo meminta bukti. Mana buktinya? Baru saya percaya. Mana tandanya Tuhan? Kata orang Yahudi begitu ya, orang Farisi, baru kami percaya. Tapi tidak diberikan tanda tersebut kepada mereka. Apa yang harus kita lakukan ketika orang meminta sesuatu tanda atau bukti? Silakan pendeta Dedi. Tanda atau bukti bukan tidak boleh. Boleh. Yesus akan berikan itu. Tapi Yesus tahu persis maksud daripada apa yang ingin mereka sampaikan kepada Yesus. Dan apa yang mereka bicarakan, Yesus tahu hati mereka. Mereka bukan berbicara tentang masalah hati, tapi mereka berbicara tentang bagaimana mereka ini ajaran-ajaran yang mereka ingin tampilkan, yang mereka ingin tonjolkan, bukan Yesus yang mereka tonjolkan, tapi diri mereka yang mereka tonjolkan. Jadi Yesus sangat mengetahui dengan jelas. Nah, pelajaran yang sangat berharga yang dicatat di dalam Markus 8 ayat 14 hingga ayat yang ke-21 ini kita akan bisa lihat pelajaran tentang ragi dalam Alkitab yang sering kali digunakan sebagai simbol pengaruh yang menyebar. Kemudian bagaimana Yesus menggunakan ragi sebagai metafora. Kemudian bagaimana ragi orang Farisi. Orang Farisi dikenal dengan sikap legalisme yang sangat tinggi, tetapi menghidupkannya sangat susah. Ini hal-hal yang dipergerakan oleh tampilkan oleh orang-orang Farisi sangat beda sekali dengan apa yang ditampilkan oleh Yesus. Kemudian bagaimana peringatan Yesus terhadap murid-murid agar supaya mereka juga perlu berhati-hati dengan pengaruh negatif. Dan kedua kelompok ini atau ragi orang Farisi dan juga pada legalisme dan kemunafikan, Yesus sangat tidak suka hal ini terjadi. Oleh sebab itu di dalam pelajaran sekolah sahabat ini diingatkan kembali kepada kita masing-masing agar supaya kita betul bisa mengerti dan memahami. Ada lagi sini lagi orang apa Farisi dan Herodes. Itu ajaran mereka. Jadi ajaran mereka tuh memang betul, tapi kehidupan mereka, praktek mereka tidak sesuai. Kalau Yesus tidak, langsung apa yang dibicarakan, ya dia langsung tunjukkan. Buktinya pelajaran-pelajaran sebelumnya itulah yang Yesus lakukan. Namun kenapa terus ada masalah, tantangan setiap kali Yesus memberikan pengajaran? Karena saya berpikir dari kemarin pelajaran awal sampai sekarang, ini sudah masalah status. Yesus kan datang dari keluarga sederhana, tukang kayu. Siapa sih dia? Kok dia dapat ajarkan begini dan banyak orang lebih banyak mengikuti dia dan orang lebih percaya dia? Kok kami ini orang Farisi, ahli Taurat, kenapa orang lebih tidak ikut kami? Kenapa ikut Yesus? Ini hal yang saya pikir-pikir, wah memang susah juga ya. Kalau kita datang dari kalangan yang sederhana, keluarga yang biasa-biasa, walaupun kita punya titel, ketika kita ingin menyampaikan sesuatu, mungkin orang sulit mau menerima. Inilah yang dihadapi oleh Yesus. Tapi Yesus tidak pernah berhenti untuk menyatakan hal itu kepada setiap orang. Terima kasih. Yes, terima kasih sekali pendeta sudah menekankan bahwa tanda-tanda yang Tuhan ingin berikan, tunjukkan kepada kita tidak selamanya hal-hal yang luar biasa spektakuler seperti itu ya, tapi tanda-tanda yang bisa diperlihatkan di dalam kehidupan kita seperti mempraktikkan firman Tuhan itu sendiri. Jadi saya rasa pendeta Sony berhubungan dengan pertanyaan di akhir hari Kamis. Kita diajak untuk merenungkan semua bukti yang telah diberikan kepada kita demi Allah dan demi kasih-Nya, alias pengalaman hidup, pengalaman kerohanian, alias kesaksian kita. Ada kalanya dengan orang-orang yang mengeraskan hatinya, kutipan firman Tuhan dan juga kutipan yang lain yang bagus tidak efektif, begitu ya. Tetapi ketika kita tunjukkan perubahan kita di dalam cerita-cerita bagaimana Yesus menjawab doa kita, itu sudah bisa menjadi bukti. Bagaimana menurut pendeta Sony? Benar apa yang Afi katakan tadi. Tuhan akan menjawab doa-doa kita. Namun coba kita lihat kenapa sampai dikatakan lagi orang Farisi, orang Yahudi.
Para pemirsa mungkin ingat bahwa ragi mempunyai fungsi untuk mematangkan, mengembungkan gluten atau adonan ya. Ragi juga membantu terbentuknya aroma dan rasa selama proses fermentasi dalam pembuatan kue-kue. Nah, artinya ketika kita terkena efek ragi orang Farisi di sini, artinya kita akan menjadi seperti mereka yang cenderung legalis, makanya dikatakan berjaga-jagalan, awaslah. Kenapa? Saya coba hubungkan dengan yang Afi katakan tadi. Coba saudara lihat pertanyaan nomor 5 hari Jumat. Afi coba baca, Afi tolong singkat aja. Bagaimana kita dengan giat dapat melindungi diri kita sendiri dari keinginan bawaan yang kita semua miliki sebagai makhluk yang telah jatuh untuk meninggikan diri kita sendiri. Untuk melindungi jangan terpengaruh oleh ragi orang Farisi dan ragi orang Yahudi. Artinya apa? Itu mengarah kepada legalisme, tradisi, dan juga kemunafikan. Tapi bergantunglah sebagai kesimpulan juga, Ivy, supaya jangan lama-lama, Ivy. Kesimpulan saya, baca hari Jumat, Ivy, paragraf kedua. Agama Kristus mempunyai sifat kesungguh-sungguhan. Semangat untuk kemuliaan Allah adalah motif yang ditanamkan oleh Roh Kudus, dan hanyalah pekerjaan Roh Kudus yang berhasil dapat menanamkan motif ini. Hanya kuasa Allah dapat membuangkan sifat memikirkan diri sendiri dan kepura-puraan. Perubahan ini merupakan tanda pekerjaannya. Bila iman yang kita terima membinasakan sifat, mementingkan diri dan kepura-puraan, bila iman itu menuntun kita untuk mencari kemuliaan Allah dan bukannya kemuliaan diri sendiri, maka kita dapat mengetahui bahwa hal itu adalah menurut keadaan yang sebenarnya. Terima kasih. Itu aja. Terima kasih, Ivy. Saya kembalikan kepada Ivy. Ya, terima kasih untuk kesimpulannya. Jadi sekarang saya ke Pendeta Denny Kanajo untuk kesimpulan juga. Ketika Yesus mengatakan yang penting adalah dari hati, begitu ya. Saya rasa ini tidak hanya untuk kita yang sudah mempercayai Tuhan Yesus sebagai Mesias, tetapi orang-orang lain juga untuk melihat kepada hati mereka, apakah yang mereka lakukan itu sudah bersih ataupun suci. Dan silakan Pendeta Denny Kanajo dengan tambahan dan juga kesimpulannya. Terakhir dari saya adalah cara berpikir yang lain, tindakan yang lain akan menghasilkan kelainan. Oleh sebab itu, marilah hati kita, tindakan kita itu akan dilihat hasilnya itu dari Yesus Kristus. Jadi mari kita lakukan seperti yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan supaya menjadi berkat bagi orang lain. Hati sangat penting. Jadi bukan masalah pintar bicaranya, jago mengocehnya, tapi masalah hati sangat penting, ketergantungan kita dengan Tuhan kita supaya orang lain bisa melihat kehidupan kita adalah kehidupan Yesus Kristus. Terima kasih. Amin. Semoga pelajaran ini menjadi berkat bagi para pemirsa sekalian yang menyaksikan. Dan akan lebih menjadi berkat lagi kalau kita bisa menjawab 2 pertanyaan yang sudah masuk dari kedua orang pemirsa kita. Yang pertama saya arahkan kepada Pendeta Denny Kanajo dari Stanis Daunkill mengatakan, apakah mujizat di danau sebagai satu pendorong untuk membantu mempercaya dan menurut Tuhan? Silakan Pendeta. Ya, saya pikir mujizat itu salah satu sarana. Dan kalau saya hanya lihat dari sisi bahwa kenapa harus ada mujizat juga, tidak selamanya harus ada mujizat, tapi mujizat kalau ada, itu menunjukkan belas kasihan. Itu ungkapan kasih dan belas kasihan Tuhan kepada kita. Itu hal yang paling kita terpenting, dan kita harus tinggikan bahwa kalau itu ada mujizat, di situ ada Tuhan. Bukan oleh karena kita, tapi oleh karena Tuhan. Tuhan sangat mencintai kita dan Tuhan menunjukkan kasih dan setianya kepada kita. Terima kasih. Amin. Jadi pada akhirnya Tuhanlah yang dimuliakan, Tuhanlah yang dipercaya dan juga dituruti. Terima kasih Pendeta Denny. Pertanyaan berikutnya datang dari Gulih Asin. Mengapa Yesus menunaikan permintaan setan? Pendeta Sony, ini mengenai permintaan setan untuk dipindahkan ke babi-babi tersebut. Silakan. Terima kasih pemirsa, khususnya Bapak siapa ini? Ivy? Gulih Asin. Luar biasa. Ketika Pak Gulih Asin boleh kembali ke pelajaran hari Senin lalu, maka ingat, seorang yang kerasukan berarti dalamnya ada pribadi yang mengenal, yang mengetahui seorang, ada juga setan yang sudah pasti mengenal Yesus. Mengetahui Yesus ya, mengetahui Yesus. Sehingga kenapa Yesus menunaikan permintaan setan? Mungkin Pak Guli mengarah kepada pencobaan di atas gurun ketika Yesus tidak mau mengikuti permintaannya. Tapi dalam konteks ini berbeda. Mungkin Ivy boleh baca paragraf kedua bagian B dari kata tampaknya. Itu jawabannya. Ini pelajaran 29 Juli kepada para pemirsa, boleh silakan diikuti. Tampaknya orang itu mengenali bahwa Yesus adalah seseorang yang dapat menolongnya. Namun ketika dia membuka mulutnya, roh-roh setan yang ada di dalam dirinya berteriak kepada Yesus.
yang dapat mendengar bisikan permohonan minta tolong pria itu bersamaan gemuruh teriakan roh-roh setan itu. Ketika mereka meminta untuk dimasukkan ke dalam kawanan babi, Yesus mengizinkan mereka masuk ke dalam babi-babi itu. Seluruh kawanan, sekitar 2.000 ekor, bergegas menuruni tepi jurang dan tenggelam dalam air. Itu adalah bencana finansial bagi para pemiliknya. Jadi intinya Yesus bukan bukan menunaikan, tapi yang lebih penting dia mendengar. Walaupun orang itu tidak bisa bicara karena legion itu, tapi ingat Tuhan Yesus Roh Kudus selalu tahu apa yang kita butuhkan pada saat yang tepat. Terima kasih. Ya, alias dengan kata lain, Yesus ingin memerdekakan orang tersebut, begitu ya, dengan mengizinkan setan untuk pergi ke babi-babi tersebut. Baiklah, kita akan menutup kebersamaan kita. Kami rindu Pendeta Sony untuk berdoa berkat bagi para pemirsa sekalian. Kita berdoa. Bapak Semawi, terima kasih Bapak karena berkat-Mu, terima kasih karena rahmat-Mu, terima kasih karena pengasihan-Mu, Kau telah membantu hamba-Mu, Pendeta Denny, Ivy, dan juga Daniel di bawah layar untuk membawakan perjalanan sekolah Sabat ini. Bapak, boleh jadi ada kekurangan yang kami lakukan, namun kami percaya ketika Roh Kudus Tuhan menaungi hati dan pikiran para pemirsa, maka Engkau akan menyempurnakan pelajaran ini dalam hati mereka. Berkati mereka semua Tuhan dalam berkat jasmani, pikirannya maupun rohani, pekerjaan usaha tangan mereka, agar mereka terus menjadi berkat bagi semua orang. Dengarkan doa kami, dalam Yesus berdoa. Amin. Amin. Tuhan memberkati Pendeta Denny dan juga Pendeta Sony. Kami bersyukur sekali untuk pelayanannya pada hari ini. Dan para pemirsa, mari kita lanjutkan discovery kita, pencarian kita mengenai siapa Yesus itu. Di pelajaran mendatang kita akan melihat bagaimana Yesus mengajar murid-muridnya. Kalau kita sekarang mengaku sebagai murid-murid Tuhan, mari kita juga tahu bagaimana Yesus mengajar kita sekarang ini. Tuhan memberkati kita sekalian.